Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Setiawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penafsiran hukum, sumber hukum, dan inti hukum. Oke, langsung aja ya. Oke, izinkan perkenalkan diri. Mungkin kalau sudah kenal maka saya tidak perkenalkan. Kalau belum kenal, izinkan perkenalkan diri. Nama saya Setiawan. TikTok, Facebook, Instagram, Telegram semua jelas terpampang di sini ya. Nomor telepon saya juga ada langsung. Tujuan pembelajaran di sini adalah menjelaskan pengertian dan metode penafsiran hukum, mengidentifikasi sumber hukum yang berlaku di Indonesia apa saja. Yang tiga, menjelaskan apa yang dimaksud dengan inti hukum itu apa sih. Terus yang berikutnya, yang keempat ini, konsep hukum dalam keselamatan berkendaraan bermotor itu seperti apa. Dan diharapkan teman-teman setelah kita diskusi di sini, teman-teman dapat memahami tentang hal tersebut tanpa melihat catatan, paham secara mendalam ya teman-teman ya. Oke, jadi kita masuk ke penafsiran hukum. Maksudnya apa sih penafsiran hukum? Adalah proses memahami atau menjelaskan makna suatu norma hukum dan peraturan perundang-undangan gitu teman-teman ya. Tujuannya apa? Ya, fungsinya untuk membentuk, memahami bentuk undang-undang, terus mengisi kekosongan hukum jika diperlukan. Jadi ada aturan itu, kekosongan hukum diperlukan, dan menerapkan hukum secara adil dan kontekstual. Maksudnya kontekstual ini apa sih? Jadi kontekstual ini makna suatu kata, frasa, atau kalimat yang disesuaikan dengan konteks atau situasi penggunanya. Dalam artinya, jadi makna ini bisa dipahami secara arti kamus, misalkan makna leksikal lah, tapi juga harus dilihat secara lingkungan kalimat, tujuan pembicara, dan konteks budaya dan sosialnya ini harus dilihat teman-teman ya. Contoh, ada kata kepala nih, bisa punya makna yang berbeda tergantung konteksnya. Contohnya nih, bila ada seorang terkena bola di kepala ya, dia terkena bola di kepala, maka maknanya ini kepala ini adalah bagian tubuh. Tapi kalau contoh berikutnya adalah Pak Budi adalah kepala sekolah, maka kepala yang dimaksud ini adalah pimpinan. Satu lagi ya teman-teman ya, harga kepala kambing mahal. Jadi makna di bagian ini adalah makna kepala dari hewan, jadi konkret dalam konteks jual beli ya. Oke, jadi arti kontekstual adalah situasi pemakai bahasa, siapa pembicaranya dan kepada siapa, dan apa tujuan komunikasinya, kapan dan di mana ujaran itu disampaikan ya teman-teman ya. Oke, paham? Jadi berikutnya kita masuk nih tentang kontekstualnya. Jadi inti dari penafsiran ini apa sih? Penafsiran itu terbagi menjadi 5 ya teman-teman. Barangkali ada yang lain bisa ditambahkan. Pertama, penafsiran gramatikal berdasarkan kata atau kalimat. Yang kedua, penafsiran sistematis berdasarkan konteks suatu hukum secara keseluruhan. Yang ketiga, penafsiran secara historis berdasarkan sejarah pembentukan hukum tersebut. Yang keempat adalah secara teologis atau sosiologis berdasarkan tujuan sosial dari peraturan itu dibuat. Yang kelima, yang terakhir, komparatif. Jadi penafsiran secara komparatif ini dibandingkan dengan sistem hukum negara lain. Gitu ya teman-teman. Kita masuk ke gramatikal. Di sini gramatikal adalah penafsiran berdasarkan kata atau kalimat menurut tata gramar atau tata bahasanya. Fokus utamanya adalah apa sih yang tertulis dalam atau yang tereksplisit dalam undang-undang dan suatu peraturan. Contohnya ya teman-teman ya, jika pasal mengatakan bahwa gini nih, setiap kendaraan wajib berhenti di lampu merah, makna kata wajib ini ditafsirkan sebagai keharusan yang mutlak teman-teman, mutlak tanpa pengecualian. Kelebihannya apa? Jadi memudahkan si objek hukum ini untuk memahami berdasarkan teks asli. Keterbatasannya apa? Jadi ada juga yang kira-kira nih, karena tidak mempertimbangkan konteks yang dimaksud hukum tersebut secara menyeluruh ya teman-teman ya. Jadi hanya tertulis, yang dipahami yang tertulis itu ya gramatikal. Berikutnya penafsiran secara sistematis. Jadi maksudnya adalah menafsirkan ketentuan hukum dalam kaitannya dalam sistem hukum yang secara keseluruh
Maksudnya apa? Fokusnya apa? Jadi hubungan antara pasal dan suatu undang-undang atau antara undang-undang tersebut ini ada uh, penyatunya, ada sinkronisasi atau benang merahnya. Contohnya, untuk menafsirkan suatu pasal dalam Undang-Undang Lalu Lintas, hakim bisa melihat Undang-Undang Nomor 22 dan juga aturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri atau peraturan daerah, peraturan pemerintah lainnya. Jadi mengkolaborasikan aturan tersebut. Jadi sebelum memutuskan, hakim melihat hal tersebut secara sistematis. Kelebihannya apa? Lebih menyeluruh teman-teman, terus mempertimbangkan harmoni antar aturan, gitu teman-teman ya. Tapi ada keterbatasannya. Bisa terjadi kebingungan jika peraturannya itu tumpang tindih atau saling bertentangan. Nah, kemarin kita udah bahas ya, aturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Berikutnya metode penafsiran historis. Maksudnya apa? Penafsiran ini berdasarkan sejarah, latar belakang lahirnya hukum tersebut. Fokus utamanya apa? Tujuan membuat hukum ini adalah atau legislatif saat merumuskan undang-undang ya. Jadi jika suatu aturan lahir dan peristiwa tertentu, misalkan ada kecelakaan besar, jeder kan, maka aturan tersebut harus dipahami sebagai konteks sejarah. Berdasarkan yang udah-udah nih, kita buat nih aturan, seperti itu contohnya ya. Kelebihannya apa? Memberikan pemahaman mendalam atas maksud asli dari peraturan tersebut. Jadi tahu akar permasalahan kenapa aturan itu terbuat ya. Terus keterbatasannya apa sih teman-teman? Jadi ada keterbatasannya juga. Penafsiran secara historis itu tidak selalu mudah untuk menentukan dokumen sejarah atau risalah pembentukannya. Jadi dulu misalkan ganti orang ya, dulu pembuatannya gimana sih cara bisa terjadi aturan ini, kita harus tahu saksi sejarahnya, terus kita undang. Kalau udah nggak ada, ya itu yang menjadikan keterbatasannya. Berikutnya penafsiran secara teologis dan sosiologis. Jadi definisinya ini adalah menafsirkan berdasarkan tujuan sosial atau nilai-nilai masyarakat yang hendak dicapai oleh peraturan. Fokus utamanya adalah manfaat sosial, keadilan, dan relevansi aturan dengan kondisi masyarakat saat ini. Contohnya, meskipun aturan tidak eksplisit menyebutkan teknologi terbaru, misalkan penafsiran ini mungkin aturan ditetapkan dalam kasus baru, misalkan ada permasalahan soal kendaraan listrik. Nah itu kan secara aturan belum ada, tapi secara sosiologis, secara masyarakat itu tidak ada. Adapun kelebihannya kalau ditafsirkan secara sosiologis, jadi aturan ini, penafsiran ini bersifat adaptif terhadap perubahan rakyat. Keterbatasannya ada juga, bisa dianggap subjektif karena tidak memikirkan sesuatu hal. Jadi berdasarkan pemahaman dari penafsir itu ya. Yang berikutnya adalah penafsiran komparatif. Di sini penafsiran ini membandingkan antara aturan hukum di negara lain dengan aturan hukum negara lainnya. Fokusnya adalah mencari pemahaman dan praktik hukum yang sudah berjalan di tempat lain. Untuk apa sih? Jadi contohnya ini untuk menafsirkan hukum cyber, misalkan di Indonesia belum ada, bagaimana sih kalau di negara lain seperti Jepang, Amerika, atau Belanda cara mengatur hukum cyber itu, kita melakukan studi banding di sana. Kelebihannya apa? Memberikan wawasan baru dan solusi alternatif. Ataupun keterbatasannya apa? Tidak semua negara memiliki latar belakang sosial dan hukum yang sama, sehingga tidak semua bisa diadopsi begitu saja ya teman-temannya dalam mengatur aturan tersebut. Ya gitu ya teman. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya metode penafsiran gramatikal, fokus utamanya arti kata atau kalimat dan menurut tata bahasa. Kelebihannya sederhana, objektif sesuai teks hukum. Keterbatasannya apa? Tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Untuk penafsiran secara sistematis, hubungannya antara pasal dan aturan hukum dan sistem hukum. Kelebihannya menyeluruh, harmonis sesuai antar aturan ya teman-teman. Keterbatasannya apa? Bisa bingung jika ada aturan yang tumpang tindih. Untuk metode historis, fokus utamanya latar belakang sejarah dan pembentukan hukum. Kelebihannya memahami maksud asli dari pembentukan hukum tersebut. Keterbatasannya apa? Sulit jika dokumentasi sejarah itu tidak tersedia ya. Yang keempat, teologis atau sosiologis. Fokus utamanya tujuan sosial dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kelebihannya apa? Adaptif terhadap perkembangan masyarakat dan dapat dianggap sebagai subjek yang tidak
hati-hati ya. Jika tidak hati-hati itu bersifat subjektif ya teman-teman ya. Berikutnya penafsiran yang bersifat komparatif. Di sini fokusnya utamanya membandingkan dengan sistem hukum negara lain. Kelebihannya apa? Menambah wawasan dan solusi alternatif. Keterbatasannya apa? Tidak semua hukum cocok diterapkan di negara sendiri ya teman-teman. Jadi setelah studi banding nggak cocok ya jangan dipaksakan hukum itu berdiri di negara kita. Berikutnya adalah sumber hukum. Di sini teman-teman ya, untuk suatu sumber hukum adalah suatu atau segala hal yang menimbulkan aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat, itu adalah sumber hukum ya. Jadi pengertiannya itu. Adapun sumber hukum ini jenis-jenis hukumnya mulai dari sumber hukum formal. Hukum formal nih ya, ada dua teman-teman. Hukum formal itu adalah undang-undang, kebiasaan, custom law, jurisprudensi, peraturan kehakiman terdahulu ini, atau traktat perjanjian internasional, dan doktrin atau pendapat ahli hukum ya teman-teman ya. Kita masuk ke undang-undang. Jadi undang-undang ini merupakan hukum formal utama yang dibentuk oleh lembaga legislatif, kalau di sini DPR bersama dengan presiden. Undang-undang bersifat mengikat secara umum dan menjadikan dasar hukum dan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya ya, Undang-Undang 22 tahun 2029 tentang lalu lintas angkutan jalan menjadi dasar hukum dalam peraturan lalu lintas dan kewajiban pengguna jalan, dan juga ada sanksi dalam pelanggaran. Berikutnya adalah sumber hukum ini berdasarkan dari kebiasaan atau custom law ya. Kebiasaan adalah aturan yang tumbuh di perilaku masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang sangat lama serta diterima di suatu tempat yang menjadi ya biasanya jadi opini ya, dalam kurung lah opini juris ya. Jadi seharusnya segini nih ya kebiasaan. Jika kebiasaan tersebut diterima dan tidak bertentangan maka dengan hukum positif, maka kebiasaan ini bisa dijadikan dasar hukum juga. Contoh ya, di masyarakat adat larangan pernikahan sedara berlaku dan ditaati meskipun tidak tertulis. Dalam lalu lintas, memberi jalan kepada ambulan yang sedang bertugas menjadi kebiasaan dihormati dalam meskipun tidak tertulis dan rinci dalam hukum formal ya teman-teman ya. Tapi kalau ini ada ini aturannya. Berikutnya jurisprudensi atau putusan hakim tadaruh. Jadi jurisprudensi ini keputusan hakim suatu perkara yang menjadi pedoman bagi hakim lain untuk menyelesaikan perkara serupa meskipun tidak bersifat mengikat seperti undang-undang ya. Jadi jurisprudensi ibaratnya bisa menjadi rujukan bagi putusan hakim yang akan datang. Contoh, putusan putusan Mahkamah Agung mengenai uji materi terhadap pasal-pasal tertentu undang-undang sering dijadikan rujukan pengadilan dalam tingkat pertama dan banding untuk menangani kasus serupa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Adapun sumber hukum berikutnya ada traktat atau perjanjian internasional. Traktat ini adalah kesepakatan antar negara yang mengikat secara hukum setelah diratifikasi ya teman-teman ya. Jadi traktat ini menjadi sumber hukum peraturan dalam hubungan internasional dan biasanya berdampak pada hukum nasional jika diratifikasi atau di-download atau disesuaikan lah, itu ibarat ratifikasi ya, ratifikasi. Contoh konvensi Wina ya tahun 1968 tentang lalu lintas angkutan jalan raya. Setelah diratifikasi beberapa aturan konvensi tersebut terus diadopsi ke dalam undang-undang LLAJ di Indonesia seperti penggunaan simbol lalu lintas. Ini simbol-simbol di Indonesia kan seperti di luar negeri. Nah itu contoh traktat atau diratifikasi dari luar negeri. Berikutnya adalah doktrin. Jadi pendapat ahli hukum. Doktrin ini adalah pendapat dari pakar hukum atau sarjana hukum yang memiliki otoritas dan kompetensi di bidang hukum. Meskipun bukan hukum positif, doktrin ini sedang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pembentukan undang-undang karena kedalaman dalam argumentasi ilmiahnya. Ya, paham ya. Contohnya seperti Profesor Sacipto Raharjo tentang hukum progresif mendorong pendekatan hukum yang lebih mengedepankan keadilan substantif daripada sekedar legal formal. Banyak digunakan dalam perkara dari pendekatannya secara humanis ya. Contohnya ini. Jadi apa?
Di sumber hukum ini jenis bisa disampaikan bahwasanya undang-undang, jenis sumber hukum formal undang-undang. Jadi penjelasan undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, bersifat mengikat dan secara umum. Contohnya undang-undang LLAJ ya. Terus kebiasaan aturan dibuat dari kebiasaan diakui ditaati masyarakat secara terus-menerus dan konsisten. Contohnya larangan adat, pernikahan sedarah dan lain-lainnya. Terus jurisprudensi, keputusan hakim terdahulu yang menjadi rujukan acuan pada kasus yang serupa. Contoh uji materi di Mahkamah Agung. Dan berikutnya adalah taktat atau perjanjian internasional, kesepakatan antar negara yang mengikat antara hukum internasional dan berlaku setelah diratifikasi. Contohnya konvensi Wina ya tentang landasan angkutan jalan sebenarnya dari luar negeri. Kita download, kita ratifikasi, kita pakai di Indonesia. Berikutnya doktrin, pendapat pakar hukum atau yang dijadikan pertimbangan dalam penegakan hukum dan pembentukan peraturan. Contohnya dari Profesor Sacipto Raharjo tentang hukum progresif, menyelaraskan dengan humanis ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa sumber hukum material ini merupakan faktor yang mempengaruhi isi dan lahirnya suatu hukum ya teman-teman ya. Sumber ini tidak terbentuk secara tertulis tapi merupakan latar belakang atau sebab muasabab melahirnya hukum. Di suatu masyarakat, hukum ini tidak lahir begitu saja ya teman-teman, melainkan merupakan refleksi dari kebutuhan dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu. Begitu teman-teman. Jadi ada juga sumber hukum ini dipengaruhi beberapa faktor teman-teman. Faktor sosial contohnya. Faktor sosial ini merupakan kondisi lingkungan masyarakat yang memerlukan peraturan dan ketika terjadinya perubahan atau gejolak sosial, hukum ini akan berkembang menyesuaikan. Contohnya perkembangan media sosial yang masif mendorong lahirnya konten hukum, aturan hukum tentang ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di dunia maya ada di Undang-Undang ITE. Contoh lagi faktor ekonomi, kondisi perekonomian suatu negara atau masyarakat mendorong juga pembentukan suatu hukum dan peraturan hukum ekonomi, perdagangan, pajak dan investasi. Contohnya dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan respon dari kebutuhan investasi dan peningkatan daya saing Indonesia di luar negeri agar mampu mendatangkan investor dari luar negeri ya, agar mampu bersaing ya. Berikutnya faktor politik kekuatan atau sistem politik ini juga berlaku di suatu negara, sangat mempengaruhi pembentukan suatu hukum. Siapa yang berkuasa, ideologi yang dianut, sistem pemerintahan yang sedang berjalan ini mempengaruhi arah kebijakan umum. Contohnya teman-teman ya, pada masa Orde Baru banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kekuasaan eksekutif. Sebaliknya di era reformasi didorong lahirnya undang-undang yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia. Lagi teman-teman, dipengaruhi sumber hukum juga, hukum ini dipengaruhi oleh sumber itu yaitu sumber faktor budaya, nilai-nilai adat, kebiasaan masyarakat turut menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Hukum yang tidak sesuai dengan budaya atau kearifan lokal ini sering tidak efektif. Seperti beberapa daerah ada hukum adat masing-masing yang masih diakui dan diterapkan, seperti hukum waris di adat Bali ya, hukum tanah di adat masyarakat Dayak, dan beberapa hukum lainnya. Bisa komen. Kesimpulannya apa teman-teman? Jadi sumber hukum material menunjukkan bahwasanya hukum adalah produk dari dinamika masyarakat. Jadi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya ini terus mempengaruhi bentuk dari isi hukum ke depannya ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, contoh hukum material ya. Hukum material ini faktor sosial. Hukum material ini pakai faktor sosial, kondisi perubahan dari kehidupan masyarakat dan menuntut aturan baru. Terus muncullah tentang ujian kebencian contohnya ya. Berikutnya faktor ekonomi yang pengaruhi ya, situasi perekonomian, regulasi mendukung pertumbuhan dan stabilisasi ya, terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya faktor politik, sistem kekuasaan, ideologi pemerintah, contohnya pada masa Orde Baru dan Reformasi. Berikutnya faktor budaya, nilai norma dan istiadat yang menjadi landasan hukum agar sesuai dengan karakter masyarakat, penegakan hukum adat ya, hukum waris, hukum tanah,
di suatu beberapa daerah di Indonesia. Oke, berikutnya adalah contoh hukum di bidang transportasi ya. Kita melekat ya tentang Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan bersumber dari hukum formal ya, hukum formal. Jadi merupakan hukum tertulis yang dibentuk oleh negara, legislatif dan eksekutif untuk menjadi dasar hukum utama dan peraturan lintas dan angkutan jalan di Indonesia, mencakup ketentuan teknis kendaraan, keselamatan, perizinan, dan sanksi pelanggaran. Berikutnya ada lagi contohnya kebijakan keselamatan berkendara oleh kepolisian. Sumber hukum formal, kebiasaan administrasi meskipun tidak terbentuk di undang-undang, kebijakan ini memiliki kekuatan karena dijalankan secara terus-menerus oleh aparat dan ditaati oleh masyarakat. Misalkan adanya kampanye pengguna, razia kelengkapan kendaraan, sosialisasi keselamatan. Ini bisa dianggap sebagai customary law atau bisa dianggap sebagai ya konteks administrasi. Jadi sebelum melakukan hukum harus disampaikan dulu hal-hal yang perlu dan hal-hal yang dilarang dalam melakukan suatu hal. Intinya apa sih itu? Intinya adalah pengertian inti dari hukum. Ya, seperti itu. Berikutnya kita masuk ke pengertian inti hukum ya teman-teman ya. Inti hukum ini merujuk pada nilai dasar atau esensi yang menjadi fondasi dalam peraturan undang-undang. Jadi nilai inti yang mencerminkan fungsi setiap hukum yang ada di masyarakat, yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat. Adapun inti hukumnya apa sih? Pertama, intinya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertama, kata keadilan, memberikan hak sesuai porsi, harus mampu memberikan setiap individu haknya sesuai dengan kedudukan, kebutuhan masyarakat, dan berfokus pada pengakuan terhadap hak setiap orang yang tanpa diskriminasi. Ada yang berikutnya kepastian hukum. Jadi adanya aturan yang menjelaskan tetap hukum itu harus dapat dipahami, dijelaskan secara jelas oleh masyarakat dan berperilaku konsisten tanpa ada perubahan. Kepastian hukum ini menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui aturan yang berlaku dengan akibat hukum dan tindakan mereka seperti apa. Jadi mereka tahu ya, bertanggung jawab. Berikutnya nilai kemanfaatan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadi hukum ini dibuat untuk menciptakan kesejahteraan, kebaikan bersama, dan bukan hanya untuk menguntungkan satu pihak teman-teman ya, tapi memberikan manfaat pada seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum gitu. Jadi apa sih kesimpulan dari inti hukum itu? Inti hukum ini menjadi landasan bagi penyusun dan penerapan aturan perundang-undangan. Setiap aturan harus memperhatikan tiga inti tersebut agar hukum ini dapat diterima, dijalankan secara efektif dalam masyarakat. Apa aja tadi? Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Harus adil, harus pasti hukumnya, dan harus bermanfaat pada masyarakat. Jadi contoh ya penerapannya ya, keadilan. Nah, contohnya dalam sebuah kasus perceraian, hakim memberikan hak asuh pada orang tua yang lebih mampu memberikan kesejahteraan anak tersebut. Nah, ini penerapan keadilan karena putusan tersebut mempertimbangkan anak dan tidak memihak salah satu pihak yang tidak adil ya teman-teman. Yang berikutnya nilai kepastian hukum. Contoh ketika seorang melanggar lalu lintas, tidak pakai helm, atau ia akan dikenakan sanksi yang jelas sesuai dengan undang-undang ya teman-teman ya. Ini adalah satu kepastian hukum yang sudah jelas sanksi yang berlaku pada setiap pelanggar, enggak pilih-pilih ya, atau enggak memandang kasta dan lain-lainnya. Dan berikutnya asas kemanfaatan. Contoh, pemerintah mengeluarkan kebijakan membatasi kendaraan pribadi dengan menyediakan transportasi. Jadi kebijakan ini digunakan untuk mengurangi kemacetan dan bermanfaat untuk memotong waktu perjalanan. Jadi manfaat kepada seluruh masyarakat. Jadi apa sih teman-teman? Jadi setiap nilai inti hukum ini diterapkan berbagai aspek ya kehidupan masyarakat dan menjadi dasar suatu pembentukan dan penerapan hukum yang adil, jelas, dan bermanfaat. Setiap kebijakan dan peraturan hukum atau peraturan itu harus dilandasi pada tiga aspek itu tadi teman-teman ya. Jadi dapat diterima, berjalan dengan efektif. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oke teman-teman, sekarang teman-teman tolong nih, bisa nggak setelah kita diskusi perbedaan antara hukum formal dan material apa, terus carilah contoh kasus kecelakaan lantas lalu tafsirkan menurut hukum yang
untuk menanganinya gimana. Terus identifikasi inti hukum apa saja yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 29. Oke teman-teman, mungkin ada pesan terakhir. Ini hukum di setiap langkah jalan, di jalan yang penuh aturan. Hukum dibicarakan dalam diam. Keadilan memberikan hak setiap insan. Kepastian menegakkan batas yang tegas. Pemanfaatan menjaga nyawa di balik roda. Penafsiran hukum merangkai makna. Sumbernya datang dari norma yang hidup, dari adat, undang-undang, hingga putusan lama. Inti hukum itu harus berdiri tegak, mewujudkan keamanan di setiap perjalanan. Oke, selesai. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi aktif dalam perkuliahan hari ini. Semoga materi tentang penafsiran hukum, sumber hukum, dan inti hukum ini bermanfaat dan memperdalam pemahaman teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.